Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Darmini selaku Kepala Sekolah SD 1 Banyumas 3, dan yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru SD Negeri 1 Banyumas 3 yang sudah menyempatkan hadir di program PKG PJOK yang kami laksanakan. Dan ini adalah rancangan rencana tindak lanjut dari program PJOK. Di sini saya mengambil program di senam. Kenapa saya ambil program senam? Karena untuk setiap senam Sabtu itu anak-anak rata-rata monoton di senam yang diprogramkan di sekolah, karena senamnya sering itulah. Nanti untuk di program saya buat ini adalah berjudul Seksi Buaya. Kata-katanya agak sedikit unik. Jadi pengertiannya adalah senam kreasi berbuah karya. Nah, jadi ini tujuannya lebih ke berpusat kepada murid. Jadi nanti program ini muridnya akan mengembangkan, kemudian hasil yang dikembangkan oleh murid itulah berupa karya dari hasil yang mereka lakukan nanti. Jadi nanti mereka dibuat berkelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini adalah judulnya, rencana tindak lanjut. Judulnya Seksi Buaya, yaitu senam kreasi berbuah karya. Latar belakang, di sini latar belakang yang saya ambil. Yang pertama itu program Seksi Buaya ini merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh semua siswa kelas 1 sampai kelas 6, dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan membuat rangkaian gerakan sederhana senam kreasi dengan lagu yang disukai murid. Kemudian siswa bersama kelompoknya berlatih secara berkolaborasi, baik di sekolah, di rumah. Kemudian rangkaian senam kreasi yang telah dibuat tersebut akan ditampilkan pada kegiatan pembiasaan senam pagi di setiap hari Sabtu sehat pada pukul 7.30 sampai jam 8. Itu nanti jadwalnya nanti dibuatkan secara terjadwal. Kemudian kedua, bugar, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan disiap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Yang ketiga, antusias anak-anak pada aktivitas senam kreasi yang dilakukan setiap hari Sabtu. Keempat, penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Jadi di program ini juga mengaitkan tentang pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Yang kelima, murid-murid yang sekarang cenderung malas untuk bergerak dan berolahraga serta ketergantungan dengan bermain gadget sehingga mengalami penurunan dalam hal kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kehadiran murid di sekolah. Mungkin setiap hari ada beberapa siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit pada setiap kelas. Selain itu murid bosan dengan senam irama yang ditentukan oleh sekolah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi senam yang sering dilakukan mungkin monoton. Jadi kita butuh variasi senam, yaitu senam kreasi ini. Tujuan program ini yang pertama, murid mampu memahami dan menghafal gerakan senam kreasi sesuai dengan gerakannya masing-masing. Jadi mereka membuat gerakan sesuai dengan kelompoknya, mau gerakannya lebih mudah, yang simple, dan seterusnya. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang ketiga, murid dapat meningkatkan kesiapan belajar murid dan dapat melatih kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini dalam arti nanti setiap kelompok itu harus ada yang mewakili memimpin mereka. Jadi nanti setiap kelompok mewakili ke depan atau naik ke atas podium melakukan rangkaian gerakan senam kreasi yang sudah mereka bentuk. Yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas serta meningkatkan kolaborasi murid bersama kelompoknya. Selanjutnya,
atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi capaian yang pertama dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, khususnya senam kreasi. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat dan kreativitas terhadap senam kebugaran jasmani di sekolah. Kemudian langkah-langkah dalam membuat kegiatan aktif senam seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kebugaran, kita memfasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti musik dan gerakan yang akan mereka pilih. Tentunya guru tetap memberikan pengawasan dan bimbingan, mengingat murid masih perlu dibimbing, terutama nanti karena program ini dari kelas 1 sampai kelas 6, yang agak riskan nanti kelas 1 sampai kelas 3. Tapi nanti kita terfokusnya mungkin di kelas tinggi. Kemudian diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Hasil yang diharapkan: mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai: proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Yang pertama, sehat fisik, yaitu badannya sehat dan bugar. Yang kedua, sehat sosial, jadi mereka mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, berarti sesama kelompok dan sesama antar kelas. Sehat jiwa, merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan dari sendiri dan teman. Serta semua siswa mempraktikkan gerakan senam kreasi berbuah karya atau seksi buaya yang telah mereka buat pada saat senam pagi hari Sabtu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang dari kelas 1 sampai 6 agar program ini berjalan dengan baik. Dalam kegiatan ini kita juga akan melibatkan kepala sekolah, kemudian guru olahraga dan guru kelas atau wali kelas agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Nanti mohon kesediaannya untuk ibu kepala sekolah dapat meninjau dari program ini untuk pelaksanaan kedepannya nanti. Dan juga terutama untuk guru kelas, tanpa kolaborasi dengan guru-guru kelas, baik juga itu staf tenaga usaha, kegiatannya mungkin tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita inginkan, karena kita butuh kolaborasi. Nanti butuh penguatan, apa yang kurang nanti kita tambahi, apa yang lebih nanti kita tingkatkan lagi, seperti itu. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Program ini bisa berjalan dengan baik. Dalam kegiatan ini kita juga akan melibatkan kepala sekolah, guru, wali kelas agar kegiatan berjalan dengan baik. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ini termasuk juga dengan aset. Jadi di sekolah kita ini banyak aset, termasuk yang kami pelajari kemarin ada 7 aset. Salah satunya itu modal manusia atau aset manusia, itu berupa kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas, tenaga administrasi sekolah dan murid. Kemudian modal fisik atau bangunan. Kemudian di sini berupa bentuk lapangan sekolah dan juga sound system. Yang ketiga, modal lingkungan, udara bersih, lingkungan rapi dan bersih. Kemudian modal finansial itu berupa dana BOS. Rencana evaluasi. Jadi kegiatan ini ada evaluasinya. Nanti evaluasinya boleh nanti diberikan kepada kami saran dan masukannya. Jadi waktu kegiatan akan dilaksanakan evaluasi ketika kegiatan sudah terlaksana dan semua pihak yang terlibat akan dievaluasi yang mana perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Adapun teknik diadakan nanti seperti wawancara, survei atau refleksi dari semua pihak yang terlibat sehingga bisa menjadikan kegiatan ini menjadi lebih baik. Kemungkinan tantangan. Untuk kegiatan ini mungkin pasti ada tantangan. Tantangannya ini yang pasti ada beberapa, yaitu tantangan yang dihadapi baik teknik maupun non teknik, seperti kegiatan didukung dari berbagai pihak dan cuaca. Nah, kadang di hari Sabtu mungkin ada cuacanya hujan, mungkin tidak bisa kita laksanakan seperti itu. Solusi.
Solusinya membuat manajemen kegiatan yang baik dan terstruktur, komitmen dan saling mendukung untuk berkolaborasi demi kegiatan bersama, kemajuan sekolah disertai persiapan dengan matang. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari rencana tindak lanjut yang kami laksanakan di program PKG PJOK. Mungkin ada masukan atau saran untuk pelaksanaan ke depannya nanti. Boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan sebelum kegiatan yang kita tutup. Ada? Boleh Bu. Dan saat ini memaparkan rencana tindak lanjutnya yang akan diterapkan di sekolah kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan saran. Yang pertama, untuk rencana kegiatan ini, hari Sabtu itu kan penampilan dari kelompok itu penampilan maksudnya. Berarti kan latihannya bukan di hari Sabtu. Kemungkinan diambilkan di jam pelajaran olahraga atau di hari-hari lain. Seperti jam 5 itu kan bisa dipakai dan berkolaborasi juga dengan sanggar yang sudah kita miliki, karena ini walaupun senangnya kan juga kreasi, jadi di sanggar petugas sanggar bisa ikut berkolaborasi di situ. Paling tidak mereka ikut terlibat dalam memberi masukan kepada anak-anak bagaimana gerakan yang sesuai dengan umurnya, karena kita akan menerapkannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi untuk anak-anak yang kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu akan lebih banyak dengan gerakan-gerakan yang kita sesuai dengan umur mereka. Dan untuk saran pelaksanaannya nanti saat latihan, walaupun ini rencana gerakannya itu diusulkan oleh anak-anak, tetap gurunya berperan di situ memilih mana yang sesuai dengan kegiatan umur anak-anak tersebut. Dan saat latihan itu mohon yang namanya latihan itu benar-benar dibimbing sampai mereka benar-benar hafal gerakannya, sehingga pada saat menampilkan di hari Sabtu itu teman-teman yang lain akan tertarik dengan kreasi dari masing-masing kelas tersebut. Kiranya itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi. Semoga rencana tindak lanjut ini bisa terlaksana dengan baik dan membawa kemajuan pada anak-anak, dan tujuan bugar fisik, bugar jiwa tadi, bugar sosial itu semuanya akan terlaksana sehingga benar-benar anak-anak menjadi generasi emas di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu selaku kepala sekolah, termasuk juga langsung mensupport ini kegiatan. Program yang akan kami laksanakan ya benar sesuai yang Ibu arahkan tadi. Yang pasti kami akan membentuk dulu, mengarahkan mereka membentuk kelompoknya masing-masing, kemudian memilih nanti jangan sampai nanti musik itu kan ada musik, jadi sampai musiknya nanti tidak sesuai dengan gerakan anak-anak. Kalau kita tidak mengarahkan atau menelaah kembali, takutnya nanti musik yang mereka ambil tidak sesuai dengan kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, tentunya seperti itu. Semoga saja kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon untuk Bapak Ibu guru, wali kelas, mohon kolaborasi dan kerjasamanya. Apapun yang akan kami laksanakan mohon disupport. Kekurangannya nanti mohon ditambahkan, diarahkan. Jadi nanti besar harapan kami kegiatan ini memang benar-benar terlaksana, karena program senam sudah
sudah termasuk di program sekolah kita. Tinggal kita tambahkan lagi di kreasi. Jadi anak yang berkreasi, anak yang membuat sendiri kegiatan ini, dan tujuannya juga untuk mereka sendiri, manfaatnya juga untuk bersama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di pemaparan rencana tindak lanjut ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.